Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Raka Jopandi. Sebelum saya lanjut cerita, saya ingin minta like and comment, subscribe untuk saya untuk lanjutan channel ini dan cerita lagi. Pengalaman mistis saya ialah bertemu sama orang yang bukan yang aneh dari ibaratnya makhluk yang lain itu kan. Ketika itu saudara ayah saya datang ke rumah waktu itu. Jadi dia mau ngajakin jalan-jalan saya keliling-keliling kampung di sana. Tapi kalau di sana kan naik sepeda tuh, cari jalan lurus-lurus. Jadi namanya seperti saya anak kelas 6 SD itu ya senang sekali karena diajak ya bisa melihatlah pemandangan gitu kan, bisa naik sepeda gitu. Terus ketika itu dia mengajak, dia mau memperlihatkan pemandangan-pemandangan yang indah gitu kan. Jadi dia ajak saya ada daerah itu daerah yang rimbun daun-daunan gitu, jadi terasa sejuk gitu. Cuma waktu itu hari itu sore ya, sekitar jam 5 deh, 5. Terus kita berjalan gitu, jadi melewatin pohon-pohon gitu. Cuma kan di sana ada pohon enau ya, yang bisa airnya diambil untuk menjadi gula merah, air nira gitu ya. Jadi di sepanjang jalan itu ada pohon itu semua berjajar semuanya. Jadi saya dibawa senang sekali, tapi ada kejadian yang sangat aneh sekali. Saya melihat di antara pohon itu kok sepertinya bergerak gitu ya, kok bergerak. Mungkin kalau sepintas dari lihat aja tuh pohon enau tuh kan ada warna seperti ada rambut-rambut hitam, tapi di antara pohon tuh saya melihat gitu kan. Jadi ketika sepeda itu jalan, saya digonceng, saya melihat di antara beberapa enau tuh ada orang berdiri, rambutnya panjang sekali, jadi itu wanita. Jadi rambutnya ditaruh di depan gitu, jadi dibaliknya itu, jadi tidak melihat wajahnya. Jadi saya mungkin itu hanya penglihatan saya gitu kan. Tapi ketika semakin jalan tuh kok semakin nampak gitu ya orang-orang yang bentuknya seperti itu gitu kan. Jadi di antara pohon enau tuh ada makhluk lain yang menyerupai berdiri ya. Jadi saya mau bilang ke saudara tadi supaya kita cepat-cepat pulang, tetapi dia asik aja mengayuh sepeda. Nah, setahu saya tuh di atas di bukit-bukit yang itu, nih kita di bawah nih ada kuburan-kuburan tua, dan di bawah sana ke sebelah sana sedikit itu ada pemakaman gitu. Jadi tetap saudara saya berjalan. Jadi semakin sepeda itu dikayu, semakin saya melihat di antara nono tuh orang-orang yang makhluk-makhluk lain berdiri gitu kan. Tapi dia membalikkan rambutnya gitu, jadi tidak terlihat. Jadi saya ya namanya kita masih anak-anak ya ketakutan tuh pasti ada, tapi takut untuk bilang gitu kan, karena antara pohon enau dengan kita itu yang di jalan sepeda itu sekitar mungkin 20 cm aja gitu. Jadi kita asik aja. Saya takutnya kalau saya bercerita dia akan muncul beneran gitu. Nah terus saya minta sama saudara saya kita kembali aja. Terus katanya enggak, kita jalan terus ya. Saya memang jalan terus, tapi saya sebagai ketakutan gitu kan. Saya mau menceritakan karena antara pulang dengan kesan sudah jauh sekali gitu ya. Nah terus saya diam aja, terus di bawah jalan terus sepertinya makin ke ujung semakin banyak gitu kemunculnya gitu. Terus saya bilang sama saudara saya, kita pulang aja, ini sudah ujung. Ya saudara saya pulang lagi. Terus ketika pulang itu yang dari enau yang berdiri tadi itu rambutnya udah dibalik lagi ke belakang. Jadi saya kelihatan wajahnya. Itulah yang membuat saya semakin takut ya. Semakin saya pegang kuat-kuat saudara saya tadi, karena dia sudah memperlihatkan bentuk wajahnya gitu kan. Cuma saya tidak memprediksi, tidak berani, karena saya tidak berani melihat gitu kan, karena takut melihat matanya atau yang lainnya. Terus saudara itu tetap jalan, dia mengayuh sepedanya. Nah terus
dia mau ada kan, dia ada jalan tuh, jadi dia belok ke kanan, pokoknya ada tanjakan sedikit gitu. Nah disitulah ketika itu jalan itu dia menanjak ini, terus saya di belakang, saya melihat lagi sudah yang bentuk orang yang tadi yang terbuka lihat wajah itu sudah ada tuh, sepertinya bergerak gitu kan. Saya ketakutan karena takutnya kalau ditangkap atau lain, karena 20 cm aja bedanya itu sama pohon tadi. Jadi saya langsung semakin ketakutan, semakin ngeri, katanya ayo cepat pulang, ayo cepat pulang. Nah terus saudara saya ini kan, kenapa saya semakin takut gitu kan, semakin cepat pulang. Dia tahu tuh tangan saya pegang dia tuh kan di pinggang itu rasanya dingin sekali karena sepeda. Terus dia cerita ada apa, enggak, saya cerita. Nah ketika itu dia pas itu hampir aja ketubruk sama makhluk itu, langsung dia kaget, langsung dia pacu sepedanya kuat gitu, dia pergi. Tapi rasanya di kayu itu rasanya di situ-situ aja, pokoknya udah dia berulang kali. Jadi saya juga di belakang tuh kan panik juga. Terus saya doa yang pernah diajarkan sama guru-guru agama, sama orang tua juga. Jadi saya berdoa aja sebisa saya berdoa. Terus dia juga saudara tadi berdoa juga. Nah terasa ringan, dia kayulah sepeda itu keluar langsung. Ketika sudah hampir ke jalan itu baru dia menceritakan dia bahwa dia melihat, saya lebih melihat lagi karena mulai awal masuk itu sampai mau pulang tuh, karena sudah bentuknya sudah kelihatan, sudah ada yang melihatkan wajahnya yang lainnya. Itulah membuat saya semakin ketakutan. Saya berpikir itu sejenis makhluk apa kok rambutnya panjang sampai hampir ke tanah itu. Terus ketika kita kembali lagi, dia langsung ke belakang, rambutnya melindungi belakangnya lagi gitu, berdiri. Jadi saya itulah sampai sekarang saya masih bertanya-tanya itu makhluk apa gitu bentuk itu. Tapi itu makhluk itu wanita, setahu saya wanita, tapi ekspresi muka dengan mata itu ngeri, sangat ngeri sekali kalau saya lihat. Nah jadi pas pulang sama orang tua sih menceritakan itu tidak boleh jalan yang tidak pernah dilalui karena itu daerah kuburan tua, daerah kuburan juga. Jadi untuk lain kali tidak boleh lewat di sana karena kan tidak mengenal wilayahnya. Jadi kepantasan orang tuh sepi di sana itu waktu jam hampir jam 5 lewat itu sepi sekali. Kita pulang tuh juga, untung aja saudara saya itu mau cepat pulang. Jadi itulah yang membuat saya ketakutan, karena saya itu bila di daerah baru, tempat baru, wajah-wajah ada makhluk atau yang lain itu saya suka terlihat. Jadi untuk hal-hal selanjutnya, jadi saya tidak berani tempat-tempat baru, lokasi-lokasi baru saya temui. Jadi saya bertahan aja untuk tidak pergi ke sana. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya ceritakan untuk teman-teman. Mungkin ada yang lain, mungkin ceritanya lebih menarik lagi, kita berbagi cerita, share juga di sini sama-sama untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian, nanti kita sambung lagi dari channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.